Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kita akan segera memasuki sesi utama, yaitu materi kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang inner healing. Namun sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan satu hal. Inner healing bukan sekedar membicarakan masa lalu kita. Inner healing adalah proses memahami bagaimana pengalaman, luka, keyakinan, dan pola yang terbentuk dalam perjalanan hidup kita. Yang kemudian memengaruhi kehidupan kita saat ini. Membawa semuanya kepada Tuhan dalam proses pemulihan. Karena itu malam ini kita tidak akan sekedar bertanya, apa yang terjadi pada saya? Jikalau ada yang berada dalam situasi masalah, tidak hanya bertanya apa yang terjadi pada saya, tetapi kita juga akan belajar bertanya apa yang terjadi di dalam diri saya karena pengalaman tersebut. Dan yang lebih penting, apa yang Tuhan ingin pulihkan dan ubahkan di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau ada MC ya biasanya mengatakan diserahkan gitu ya. Nah, saat ini seperti biasanya juga saya sekaligus MC dan pemateri ya. Nah, jadi saya tidak perlu menyerahkan mikrofon kepada siapa-siapa tentunya ya. Nah, baik, sekarang kita akan masuk ke materi dan saya ingin memasuki sesi ini bukan sebagai orang yang sedang menghakimi diri sendiri ya, tetapi sebagai orang yang sedang belajar memahami diri kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin memulai dengan satu kalimat. Tidak semua yang kita lakukan hari ini, sekali lagi, tidak semua yang kita lakukan hari ini berasal dari apa yang terjadi hari ini. Kadang respon kita hari ini merupakan hasil dari pengalaman yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kita mungkin terlalu sensitif terhadap penolakan, terlalu takut ditinggalkan, sulit percaya, atau sulit mengatakan tidak. Selalu ingin menyenangkan orang lain. Atau sebaliknya, kita menjadi sangat defensif ketika merasa disakiti. Dan kita bertanya, mengapa ya saya seperti ini? Menurut saya pertanyaan itu penting. Tetapi jangan berhenti pada pertanyaan, mengapa saya seperti ini? Tapi perlu kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Seperti, dari mana pola ini terbentuk? Kenapa pola ini berulang? Keyakinan apa yang saya percayai tentang diri saya? Dan luka apa yang mungkin belum saya pahami? Dan kemudian akhirnya kita mau belajar untuk bertanya, apa yang Tuhan ingin pulihkan? Karena tujuan kita bukan sekedar mengetahui luka. Oh iya, saya begini, tidak sekedar itu. Tujuan kita adalah mengalami healing, pemulihan. Nah, inner healing dapat kita pahami sebagai sebuah proses pemulihan pada area batin yang terluka. Terutama ketika pengalaman masa lalu kita masih memengaruhi cara kita berpikir, merasa, berperilaku, dan bagaimana kita membangun relasi kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saya ingin memberikan satu batasan penting bahwa
Inner healing bukan berarti setiap masalah harus dicari kesalahannya di masa lalu. Dan bukan berarti bahwa setiap pengalaman buruk otomatis itu menjadi trauma. Kita perlu melihatnya dengan bijaksana tentunya ya. Nah, ada pengalaman yang meninggalkan luka. Ada pola yang terbentuk dalam diri kita yang saya katakan tadi. Ada keyakinan yang kita kenal dengan core belief gitu ya. Berdasarkan pengalaman-pengalaman. Dan ternyata keyakinan yang dibentuk itu adalah keyakinan yang keliru. Yang selama ini mungkin kita percayai. Dan itu yang membentuk pola dalam hidup kita. Ada mekanisme misalnya ya, mekanisme pertahanan yang dulu mungkin membantu kita bertahan. Tetapi sekarang justru itu menghambat kita. Nah, karena itu Ibu Bapak sekalian, kita perlu belajar melihat diri dengan jujur sekaligus penuh kasih karunia tanpa harus kita menghakimi terus diri kita. Ada banyak orang sulit untuk mengalami pemulihan karena berada di wilayah yang terus menghakimi dirinya. Terus mempertanyakan, kenapa dia? Nah, pada saat ini, dalam webinar ini, ada beberapa pertanyaan sebelum saya share materi saya. Saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kita yang sudah ada dalam ruang Zoom ini. Dan saya mau katakan tidak perlu langsung menjawab di kolom chat. Ya, cukup jawab dalam hati. Apa yang paling mudah membuat saya merasa ditolak? Sekali lagi, apa yang paling mudah membuat saya merasa ditolak? Apa yang paling saya takutkan dalam sebuah hubungan? Baik ketika kita baru mulai membangun hubungan dengan orang lain, membangun pertemanan, ataukah dengan hubungan yang saat ini sedang kita bangun. Apa yang sulit saya maafkan dari masa lalu? Saya yakin setiap kita punya masa lalu. Dan kita ada di sini, tidak terlepas dari masa lalu kita. Apa yang membuat saya merasa bahwa saya harus selalu kuat? Dan keyakinan apa tentang diri saya yang mungkin sebenarnya tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan? Kita ambil waktu sejenak ya sambil kita merenungkan beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tadi. Ya, baik, saya akan share screen ya materi kita pada saat ini. Apakah udah kelihatan? Ada ya? Oke, ya. Saya awali dengan pertanyaan lagi ya. Mengapa webinar ini penting? Ya, ada banyak orang berkata dan mungkin termasuk kita. Saya baik-baik aja. Everything is okay gitu ya. Padahal sebenarnya kita lagi sedang berada di bagian-bagian ini. Sulit tidur, mudah marah, overthinking, tidak percaya diri, mudah tersinggung, sangat sulit untuk mengampuni. Dan bahkan mungkin ada waktu-waktu, masa-masa di mana kita merasa kosong.
Lalu kemudian muncul lagi pertanyaan, mengapa hal itu terus berulang dalam diri saya? Saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi kenapa ya hal itu terus berulang? Mungkin ini bisa menjawab kita. Karena seringkali ketika hal-hal yang tadi yang saya sebutkan, kita sulit tidur, kita merasa kosong, kita letih, kita sering hanya mengatasi gejalanya. Susah tidur, kita minum obat tidur. Betul kita tidur, tapi apakah mengobati akarnya atau penyebabnya kenapa kita sulit tidur? Overthinking, kita kemudian berusaha untuk mengalihkan dengan melakukan kegiatan ataukah pergi ke satu tempat untuk berusaha menghilangkan apa yang banyak di pikiran kita. Tapi itu sering hanya mengatasi gejalanya, tidak mengobati apa yang menjadi penyebabnya. Yang kedua, kenapa bisa berulang? Karena otak kita itu belajar dari pengalaman yang berulang. Apa yang berulang-ulang kita lakukan, maka oleh otak kita itu dianggap adalah sesuatu yang baik. Karena tidak membedakan baik dan buruk. Apa yang mudah, ya? Apa yang mudah, yang berulang kali dilakukan, dianggap bahwa itu adalah respon, ya. Mungkin tepatnya respon yang baik ketika ada lagi stimulan-stimulan yang datang. Misalnya tadi, saya susah tidur, ya. Otak belajar, oh kalau susah tidur, saya minum obat. Kalau muncul overthinking, ini yang aku lakukan. Padahal tidak mengobati penyebabnya. Kita nggak mengenal apa sih yang menjadi penyebab saya. Susah tidur atau overthinking. Ataukah bisa berulang, Ibu Bapak sekalian, karena kita berusaha menekan emosi yang kita alami pada saat itu. Banyak orang salah kaprah bahwa emosi itu negatif. Emosi itu sebenarnya adalah bahasa, informasi yang hendak disampaikan kepada diri kita bahwa ini loh yang terjadi. Misalnya begini, emosi sedih. Berbicara memberikan informasi kepada kita, ada sesuatu yang tidak lagi sedang baik-baik saja. Kita kehilangan sesuatu, wajar dong kita emosi negatif, seperti sedih, dan itu nggak salah. Tapi banyak orang kemudian berusaha untuk menekan emosinya, sehingga emosi itu tidak dikenali, jangankan dipahami, dikenali juga enggak. Karena enggak dikenali, enggak dipahami, sehingga enggak bisa diproses. Akhirnya kenapa? Emosi terus ditekan. Sampai pada satu waktu kita enggak bisa membedakan emosi apa yang sedang aku rasakan. Karena terlalu seringnya kita menekan emosi-emosi yang kita alami. Ataukah ibu bapak sekalian, ada kebutuhan emosional kita yang belum terpenuhi? Kita butuh dihargai, tapi kita nggak dapatkan. Lalu kemudian, karena kebutuhan tidak dihargai tersebut, akhirnya berdampak kepada perilaku. Kita mudah marah, padahal yang kita butuhkan adalah dihargai. Berapa banyak yang saya temukan klien-klien saya, ya, banyak kan ketika hubungan suami istri dalam rumah tangga, suaminya marah bukan karena sesuatu yang terjadi pada saat itu, tetapi marahnya itu karena ada kebutuhan yang tidak dipenuhi, yaitu rasa hormat dari istrinya. Ataukah sebaliknya, istri marah-marah, uring-uringan,
bukan karena masalah yang baru terjadi. Itu hanya trigger aja. Tapi karena ada kebutuhan yang tidak dipenuhi ya oleh pasangannya, suaminya, sehingga reaksinya adalah marah. Jadi kadang tidak sinkron ya antara reaksi dengan emosi. Dan itu banyak yang terjadi. Banyak orang letih menjalani hidupnya bukan karena masalahnya, tetapi karena ada kebutuhan-kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Sehingga akhirnya yang muncul adalah marah, sedih, merasa tertolak. Ataukah yang berikutnya, yang ini yang paling penting, ya, kita belum mengenali akar persoalan dari apa yang kita alami saat ini. Seperti mengalami gangguan tidur, ya, mengalami overthinking, dan lain sebagainya. Kita fokus pada gejala. Kita fokus kepada apa yang terjadi. Padahal kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga aku seperti ini. Nah, inilah sebenarnya permasalahan utamanya. Ya, kita lihat bahwa seringkali kita berusaha, ya, seringkali kita berusaha memperbaiki perilaku kita, tetapi akar masalahnya belum disentuh. Yang saya katakan tadi, marah bukan belum tentu akar, ya, dari apa yang terjadi. Mudah menangis belum tentu itu adalah akarnya. Takut belum tentu akar dari perilaku yang kita lakukan. Atau ketika ada orang yang perfeksionis ya, itu bukan akarnya sebenarnya. Nah, semuanya Ibu Bapak sekalian bisa menjadi gejala dari luka yang lebih dalam. Apa yang bisa kita dapatkan sebagai pesan utama kalau dari semua ini ternyata itu bukan akar masalah yang membuat kita berperilaku. Misalnya, saya memukul orang misalnya karena saya marah. Sebenarnya bukan karena marahnya, ada sesuatu yang sebelumnya terjadi sehingga saya memukul orang tersebut. Nah, pesan utamanya apa? Perubahan yang bertahan lama biasanya membutuhkan pemahaman terhadap apa? Akar masalah. Nah, ini yang penting. Apa yang menjadi akar masalah dari setiap apa yang kita alami? Dari setiap pola yang kita lihat, kita sadari, kita alami. Kenapa ya? Setiap kali saya menghadapi begini, reaksi saya seperti ini. Gejala yang dimunculkan hampir selalu sama. Nah, ini yang kita mau telusuri ya, akar-akar dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ibaratnya seperti ini Ibu Bapak ya. Yang kelihatan itu yang saya katakan tadi marah, overthinking, cemas itu hanya di permukaan. Tetapi di bawahnya itu jauh lebih banyak. Makanya ada muncul namanya fenomena gunung es ya. Karena yang kelihatan cuma dikit doang gitu ya. Tapi di bawahnya itu begitu banyak. Orang bisa marah karena mengalami penolakan. Orang bisa marah karena penghinaan. Orang bisa marah karena pengkhianatan. Perhatikan ya, gejala yang muncul marah, tetapi penyebabnya bisa banyak. Nah, inilah yang perlu kita eh, telusuri ya, tidak saja kita gali, tetapi kita kenali. Kita kenali dan kita pahami, lalu emosi itu diproses. Karena tanpa itu maka pola yang terjadi dalam diri setiap orang akan terus berulang. Sehingga tidak heran kalau kita mungkin sendiri ya mengalami
kok aku nggak sembuh-sembuh ya? Aku sudah didoain, aku sudah mulai komitmen sama diri saya, dan peristiwa itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Tapi kok aku masih ada di wilayah yang aku rasa aku belum betul-betul pulih. Bisa saja karena itu menjadi sebuah luka batin dalam diri kita. Nah, luka batin itu adalah pengalaman emosional yang belum selesai. Belum selesai di apa? Diproses. Kenapa belum selesai diproses? Karena kita nggak mengenali dan belum memahami. Sepanjang belum kita kenali, kita pahami, maka luka itu tidak diproses. Waktu aja yang berlalu. Umur kita aja yang semakin bertambah. Tetapi jejasnya, bekasnya, dan bahkan terasa dalam tubuh kita, itu memengaruhi kehidupan kita sampai saat ini. Jadi luka sebenarnya bukan berarti lemah. Tetapi luka itu berarti ada satu pengalaman yang belum memperoleh ruang untuk dipahami dan dipulihkan dalam diri kita. Dan saya katakan bahwa setiap kita mengalami itu. Nah, luka itu bisa berasal dari masa kecil kita, dari orang tua kita pada saat kita masih kecil dalam pola asuh tertentu, ya, ataukah ketika kita sekolah, waktu dulu, ya, guru-guru bagaimana memperlakukan kita, teman-teman kita, pasangan kita, kegagalan yang pernah kita alami, atau pernah mengalami pengkhianatan, pernah mengalami namanya bullying, pelecehan, atau ada harapan-harapan kita yang tidak tercapai. Itu bisa menimbulkan luka. Lalu kemudian ada trauma-trauma. Luka bisa menimbulkan trauma, tapi tidak semua luka menimbulkan trauma dalam diri seseorang. Jadi trauma, pernah juga saya jelaskan di sini ya, itu adalah respon psikologi dan emosional kita terhadap pengalaman yang dianggap menyakitkan atau mengancam atau melampaui kemampuan diri kita mengatasi keadaan tersebut yang kita alami pada waktu itu. Jadi saya katakan bahwa trauma itu bukan hanya tentang apa yang terjadi, tetapi bagaimana tubuh kita dan pikiran kita mengalami dan menyimpan pengalaman itu. Karena bisa saja peristiwa yang sama, pernah juga saya jelaskan ya, peristiwa yang sama dialami oleh dua orang yang berbeda. Tapi yang satu tidak mengalami trauma, tapi yang satu mengalami trauma. Nah, itu perbedaannya di mana? Bagaimana tubuh kita dan pikiran kita memaknai, mengalami, kemudian menyimpan peristiwa itu. Dan ada kaitannya dengan yang tadi, luka yang ada. Ya, oke, baik ya. Nah, kemudian ada inner child. Ini yang mempengaruhi kita juga, ya. Jadi ini adalah sebuah konsep bagaimana menggambarkan bagian diri kita yang menyimpan pengalaman, emosi, kebutuhan, dan ingatan pada masa kanak-kanak kita. Yang sampai saat ini, disadari atau tidak, itu memengaruhi kehidupan kita. Nah, inner child ini bukan berarti ada anak sungguhan di dalam tubuh kita, ya. Bukan itu arti literalnya, ya. Jadi ini adalah cara untuk memahami pengalaman masa kecil kita. Pengalaman ketika kita masih anak-anak. Nah, kebutuhan waktu anak-anak yang belum terpenuhi.
Karena itu kalau kita belajar psikologi kan ada namanya tumbuh kembang tuh ya. Dari setiap fase ya itu punya kebutuhan masing-masing. Nah, ada orang-orang yang tidak terpenuhi kebutuhannya pada fase-fase tertentu. Sehingga ketika tumbuh dewasa, kebutuhan itu masih ingin dipenuhi karena pada saat itu tidak terpenuhi. Nah, ini yang jadi kebutuhan anak-anak sebenarnya ya, siapapun tanpa kecuali. Nah, kurang lebih ada 6 yang saya catat di sini. Seorang anak itu punya rasa aman. Kebutuhannya apa? Rasa aman. Kebutuhannya apa? Kasih sayang. Aku dicintai. Penerimaan. Aku berharga. Didengar. Perasaanku penting. Validasi. Apa yang aku rasakan dapat dimengerti. Bimbingan. Nah, ketika anak-anak kita mungkin ya, pada masa kecil, kebutuhan-kebutuhan ini mungkin ada yang tidak terpenuhi. Rasa aman misalnya, kita sering diabaikan. Sering ditinggal. Kita nggak terpenuhi rasa aman kita. Sehingga pada saat kita dewasa, kita masih sangat menginginkan kebutuhan itu. Atau kasih sayang. Pada kasus-kasus orang tua yang divorce, banyak anak-anak yang kekurangan kasih sayang. Ataukah orang tua yang terlalu sibuk. Sehingga tidak heran ketika tumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Yang belum terpenuhi secara maksimal pada saat masih kecil, itu akan dicari. Contohnya, misalnya sekarang yang lagi trennya ada sugar daddy gitu ya. Anak-anak remaja yang lebih suka sama om-om yang umurnya jauh di atas dia. Besar kemungkinan kebutuhan ini yang belum terpenuhi pada waktu dia masih kecil. Atau ada anak-anak ketika dia berbicara kepada orang tuanya, selalu dikatakan, udah kamu diam. Kamu ngomong apa? Udah, nanti nanti mama eh, lakukan gitu ya. Setiap kali anak datang, tidak pernah didengar. Akhirnya merasa dirinya tidak penting. Tumbuh menjadi pribadi yang merasakan bahwa oh, saya adalah orang yang tidak penting. Merasa minder. Ketika tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, kecenderungan dia adalah orang yang kecenderungan mengalami penolakan. Orang menegur sedikit, dia anggap bahwa dia ditolak. Padahal sebenarnya hanya koreksi. Nah, ini betapa pentingnya kita mengenali masih ada nggak inner child yang melekat pada diri saya yang dulu tidak dipenuhi ketika saya masih kecil. Saat saya memberikan terapi kepada klien saya, ini yang saya tanyakan kepada mereka. Ya, bagian-bagian dari mana dalam kehidupan mereka yang mereka merasakan, aku masih butuhkan itu. Nah, di sini saya memberikan satu kolom ya, untuk kita bisa membedakan antara luka, trauma, ataukah hanya sekedar hanya stres sesaat saja, ya. Ataukah kita berada dalam situasi krisis. Dan dari keempat ini perlu kita kenali. Kita perlu kenali, kita perlu pahami, dan kemudian kita proses. Sehingga kita bisa pulih. Karena kalau tidak, maka kita mau berapa lama pun menjalani terapi, kalau tidak melewati proses itu, ya, maka akan sulit. Ya, tadi sore saya menangani satu klien saya, dia katakan ke saya, ya, Bu, apakah saya harus menjalani 30 sesi seperti yang Ibu eh, sampaikan ke saya? Saya katakan, ya berdasarkan
apa yang Ibu sampaikan ke saya, kami kemudian ya menganalisis, maka itu yang saya sampaikan ke Ibu. Tapi ya itu kembali kepada Ibu ya, karena kami melakukan terapi berdasarkan apa yang Ibu sampaikan. Lalu saya jelaskan dari apa yang dialami. Karena kenapa? Banyak orang yang ingin instan. Banyak orang yang ingin cepat pulih, tapi tidak dibawa kepada pengenalan dulu. Bukan kita berusaha untuk mengorek masa lalu, itu dua hal yang berbeda. Karena dalam pemulihan, tidak selalu semua harus kita korek. Tapi bagian mana yang berkorelasi dengan apa yang saat ini sering kali muncul, yang kemudian kita kenal menjadi pola. Banyak orang mengatakan, ya seperti klien saya tadi, teman-temannya mengatakan, termasuk pasangannya, suaminya mengatakan, kamu lawan. Semua itu tergantung kepada diri kamu. Kamu harus lawan diri kamu. Saya katakan, tidak sepenuhnya salah, tidak sepenuhnya benar. Nanti kita akan belajar. Apakah perlu kita tolak diri kita? Atau seperti apa? Karena emosi itu tidak harus kita lawan. Justru emosi yang sedang kita alami, yang saya katakan tadi, itu adalah informasi kepada kita bahwa ada sesuatu yang tidak lagi sedang baik-baik dalam diri kita, yang perlu kita kenali dan kita pahami, kemudian kita terima untuk diproses, sehingga kita bisa pulih. Nah, Ibu Bapak sekalian, coba kita renungkan ya, ini sebuah contoh yang saya paparkan ya. Coba kita renungkan, siapa orang pertama yang membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak dicintai, tidak aman, tidak berharga. Mungkin kita take time 1 menit ya. Karena menurut saya ini penting. Sehingga itu kok berulang. Saya kasih contoh, kita selalu merasa tidak cukup baik. Oleh karena itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk kelihatan perfect. Pokoknya aku nggak boleh salah. Padahal kenyataannya, saudara, ibu bapak sekalian, kita tidak akan bisa melakukan semua tanpa ada kesalahan. Tidak ada yang perfect. Dan itu realita hidup. Tapi kenapa kita sampai pada satu pemahaman, aku nggak boleh salah. Karena mungkin dulu kita pernah mendapatkan perlakuan itu. Dan begitu berkesan dalam diri kita. Oleh karena itu pertanyaan yang saya ajukan, siapa orang pertama yang membuat kita merasa tidak cukup baik, tidak dicintai, tidak aman, tidak berharga. Nah, luka itu tidak hilang sendiri, ya. Luka itu perlu diproses untuk bisa pulih. Tadi di awal saya katakan, umur kita ya makin bertambah. Waktu terus berlalu. Tapi luka tidak sembuh dengan bertambahnya usia kita. Luka tidak sembuh dengan bertambahnya waktu, berlalunya waktu. Tapi kita punya kontribusi di dalam proses pemulihan itu. Kita tidak perlu kemudian menyalahkan keadaan. Kita tidak perlu kemudian mencari-cari lagi siapa yang kita salahkan, ya, siapa yang kita benarkan, ya. Tapi dalam hal ini bukan siapa yang benar, siapa yang salah, tapi kita mau pulih. Yang menyembuhkan adalah proses yang dijalani. Karena itu saya katakan biasa ke klien saya, untuk pulih dibutuhkan kesabaran. Karena untuk memulihkan jiwa kita yang tidak kelihatan sangat berbeda dengan memulihkan luka fisik yang kelihatan. Ketika saya jatuh misalnya, saya dapat luka lecet atau luka lebam, itu kelihatan. Saya bisa langsung taruhin obat, ya. Kalau luka lebam, saya pakai trombopop, ya,
yang luka lebam-lebam biru ya, beberapa hari kemudian dia bisa pulih tuh, hilang lebamnya. Atau kalau luka lecet, saya bersihkan, lalu saya pakein betadin, beberapa hari hilang. Tapi luka yang tidak terlihat perlu kita kenali dan pahami, lalu kita proses. Inilah yang dimaksud bahwa yang menyembuhkan adalah proses yang dijalani. Jadi seseorang bisa membawa luka selama 20 tahun, bayangkan. Ya, saya pernah menangani klien yang jauh di atas umur saya. Umurnya sekitar 70 tahun. Ya. Artinya tidak hanya 20 tahun dia membawa luka itu. Dan dia masih merasakan. Dia sulit untuk pulih dari apa yang dia ungkapkan. Lalu kemudian dia singkat cerita lewat proses, ya. Lalu akhirnya dia menyadari itulah sebenarnya akar luka yang membuat dia sulit untuk pulih. Nah, sekali lagi yang menyembuhkan adalah proses yang dijalani. Terkadang ibu bapak sekalian, kita butuh orang untuk membantu kita melihat luka yang tidak kita lihat dengan kekuatan kita sendiri. Karena kadang kita hanya melihat gejalanya dan kemudian dampak yang kita lihat dalam perilaku kita. Tapi kita tidak mengenali benar-benar akar luka. Karena itu kita butuh orang lain. Nah, dampak luka itu bisa terhadap diri kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak kita, terhadap pelayanan kita, terhadap pekerjaan kita, bahkan terhadap kesehatan kita. Karena itu, betapa sekali lagi, betapa pentingnya kita mengenali luka, memahami dan memprosesnya. Karena dampak yang ditimbulkan akan sangat besar. Ada banyak orang yang mengatakan, kok aku ya nggak pernah punya sakit ini sebelumnya. Tapi kok serasa kayak tiba-tiba ya aku ngalamin sakit ini. Nah, bisa saja di luka tadi itu akibatnya ke kesehatan. Karena tidak pernah dikenali, tidak dipahami, dan tidak diproses. Beberapa penelitian mengatakan bahwa luka yang terjadi dalam diri seseorang itu akan sangat berpengaruh kepada luka fisik. Maka ada yang muncul namanya istilah psikosomatis. Jadi secara fisik dia merasakan sakit, tetapi secara fisiologis ya atau biologis diperiksa, ya secara kimia diperiksa, ternyata nggak ada yang bermasalah. Karena luka yang tidak diproses dengan baik. Nah, ibu bapak sekalian, saya yakin bahwa malam ini bukanlah waktu yang secara kebetulan ya. Ketika mengikuti webinar ini, saya yakin bukanlah satu kebetulan ya. Nah, kira-kira seperti ini siklus luka yang terjadi pada diri kita. Disakiti, kemudian itu tersimpan. Lalu reaksi kita marah. Kita mencoba untuk menekan. Ya. Tapi kemudian ada masa di mana kita tidak cukup lagi untuk menekan emosi itu. Lalu kita meledak. Akhirnya kita menyesal. Kok saya ya marah begitu ya sama orang tadi ya, sama anak saya ya. Padahal sebenarnya akarnya di sini, bukan yang terjadi di sini. Akarnya jauh sebelumnya. Lalu kemudian terulang lagi. Demikianlah siklus itu yang terjadi ketika kita tidak mengenali dan kita tidak memahami dan memproses luka yang kita alami dalam hidup kita. Akan terus berulang. Nah, kemudian sulitnya kita pulih karena sering kita menyangkal. Mengatakan, enggak kok,
padahal luka itu masih ada. Kita kemudian menghindar, ataukah tidak banyak dari orang kemudian menyalahkan, ya, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, dan tidak pernah mencari tahu apa yang menjadi penyebabnya. Lalu kemudian menekannya, berusaha menyibukkan diri, ya. Saya beberapa kali menangani klien saya, kelihatannya tuh dia sibuk. Tapi dia katakan, "Bu, saya sibuk tapi saya merasa nggak menghasilkan sesuatu. Saya pagi sampai malam itu kelihatan sibuk, tapi rasanya aku nggak maksimal." Nah, bisa saja itu adalah salah satu cara untuk menghindari tadi luka yang tak terselesaikan. Berusaha menyembuhkan diri. Padahal pemulihan itu dimulai dengan apa? Keberanian untuk mengakui apa yang sedang dialami. Nah, kita masuk dalam inner healing, ya. Inner healing yang dimaksud adalah bukan ini yang di atas, ya. Bukan menghapus, melupakan, tetapi mengenali luka seperti yang saya katakan di awal tadi. Kemudian kita pahami dampak dari luka itu apa. Lalu kemudian kita proses emosi yang sedang kita alami dengan cara yang tepat. Dan setelah itu kita belajar untuk mengampuni bukan hanya orang lain, tapi terlebih mengampuni diri kita. Berdamai dengan diri kita, mungkin itu kata yang tepat, ya. Berdamai dengan diri kita. Karena sepanjang kita nggak berdamai dengan diri kita, maka kita tidak akan bisa pulih. Lalu setelah itu, baru bisa kita membangun pola pikir yang baru. Banyak orang pengen cepat-cepat membangun pola pikir yang baru dengan memaksa. Ya, aku harus berpikir positif. Tapi tidak melewati ini. Saya katakan itu toxic positivity. Betul, kita harus berpikir positif. Tapi kalau proses ini tidak dilewati, maka kata-kata yang kita katakan tadi, aku harus begini, aku tidak boleh marah, itu akan berulang lagi. Bahkan akan semakin berulang. Karena kita tidak mengenali apa sebenarnya yang membuat kita misalnya marah, yang membuat kita sangat reaktif, yang membuat kita merasa rendah diri, rendah diri terus-menerus, mengalami penolakan. Proses itu harus kita lewati. Lalu kemudian baru kita bisa membangun pola pikir baru. Nah, setelah pola pikir baru itu ada, baru kita bisa bertumbuh dengan baik. Nah, lewat metode yang kami lakukan, ya, di Sekina Harmoni, ya, kami memberi satu metode yaitu Sekina Method, ya. Dan ini kami pakai dengan mengintegrasikan ilmu psikologi, spiritual, dan neuroscience. Bahwa untuk sampai pada pemulihan tidak instan. Ketika kita mendengarkan ada program-program pemulihan, saya tidak mengcounter itu betul, ya. Tapi dalam tatanan gejala, kita merasa lega, ya. Kalau ada program misalnya ada program life therapy, ya, saya pun juga mengadakan life therapy, ya, untuk beberapa klien saya. Tapi itu tatanan gejala. Sehingga pada saat kita mengalami, ya, misalnya 2 jam kita mengalami proses life therapy, itu memberikan rasa lega. Tapi tidak cukup sampai di sana. Ada proses panjang lagi yang harus kita lewati. Kenapa kalau kita ke psikiater, ke psikolog, ya, itu kita harus berulang-ulang, ya, berapa sesi kita lewati karena proses itu secara bertahap. Biasanya satu klien itu, ya, kalau kita ke dokter fisik, ya, dokter umum misalnya, 1 jam itu dokternya bisa tangani berapa pasien, ya,
bahkan mungkin lebih 10 misalnya ya. Tapi kalau ke dokter jiwa, ke SPKJ, ya bisa satu pasien 1,5 jam atau bahkan 2 jam. Ya, kalau saya tangani biasanya 45 sampai 90 menit ya. Nah, itu artinya bahwa memang untuk mengalami proses ya, ada hal-hal yang banyak kita harus kaji ya, sampai kemudian kita menemukan apa yang menjadi penyebab. Nah, dimulai dari apa? Mulai kesediaan untuk menyerahkan diri ya. Menyerahkan diri apa ya? Bukan pasrah ya, tapi kita menyadari bahwa ada hal-hal dalam diri saya yang saya tidak bisa kendalikan. Dan ada hal-hal dalam diri saya yang masih bisa saya kendalikan. Dan untuk mengalami pemulihan, kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan. Masa lalu kita tidak bisa ubah. Tapi masa sekarang dan hari esok masih ada dalam kapasitas kita. Lalu kemudian kita menjalani tahap demi tahap ya. Masuk healing, encounter, kemudian menemukan identitas kita. Yang tadinya kita nggak punya identitas, salah ya. Ada yang kehilangan identitas, ada yang salah identitas. Tapi kemudian lewat proses, akhirnya kemudian menemukan sebenarnya siapa kita. Nah, pada saat kita tahu who am I, siapa kita, tentunya bagi kita orang percaya, menemukan identitas kita itu adalah hal yang penting. Lalu kita mengalami inner transformation. Sehingga pada akhirnya kita mengalami kehidupan yang lebih baik. Dan proses ini tentunya tidak instan ya, tidak instan. Nah, dalam setiap proses yang tadi ya, ini yang kami lakukan. Ada namanya tahap stabilisasi. Ya, tahap stabilisasi itu bagi setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang cuma 1 kali 2, 2 sesi sudah mulai dan bisa masuk ke tahap selanjutnya. Ya, mulai masuk ke tahap menghentikan pikiran otomatis, gitu ya. Contohnya, kalau saya ditolak, otomatis yang muncul di pikiran saya, oh, kalau saya dinasehati, yang muncul di pikiran saya otomatis saya ditolak. Nah, di tahap kedua, setelah stabilisasi, kami mengajarkan bagaimana mengalami dan kemudian bisa tidak terprovokasi ya, atau bahasa yang kami pakai menghentikan pikiran otomatis itu. Nah, setelah itu baru masuk dalam tahap mengenali pola pikir. Nah, itu biasanya masing-masing orang berbeda-beda. Perbedaan itu biasanya tergantung dari berapa lamanya orang mengalami luka itu, berapa besarnya luka itu membuat orang tersebut mengalami perubahan dalam hidupnya, ataukah bertubi-tubi silih berganti masalah datang dalam hidupnya. Itu akan sangat mempengaruhi pengaruh ya, akan sangat mempengaruhi orang mengalami proses pemulihan. Ya, yang saya katakan tadi, setiap orang berbeda-beda ya, tapi prinsipnya sama ya. Waktunya yang berbeda tapi prinsipnya sama. Nah, sampai akhirnya kemudian mengalami pembawa perubahan ke kehidupan yang seharusnya yang diharapkan. Dan saya yakin ya, setiap kita menginginkan sampai pada tahap ini, harmoni lifestyle. Gak ada satupun dalam diri kita ya, atau tidak ada seorang pun yang menginginkan hidupnya tidak harmoni. Setiap kita tanpa kecuali. Dari latar belakang apapun, setiap kita menginginkan dan mengharapkan harmoni lifestyle. Dan banyak orang sampai kemudian terpuruk ya, karena tidak sampai-sampai ke sini. Kenapa? Karena tidak mengalami proses pemulihan tadi, terutama tidak mengenali akar dari apa yang berulang terjadi dalam kehidupannya. Nah,
ini adalah salah satu contoh bagaimana kami eh, memberikan terapi kepada klien-klien kami yang datang kepada kami. Ya, ada program 30 hari, jadi tidak setiap hari kami dampingi. Enggak ya. Biasanya hanya sekali seminggu eh, pertemuan, ya tergantung kembali kepada case-nya ya. Tetapi waktu 30 hari itu adalah waktu di mana kami mendampingi baik secara eh, chat WA ataukah lewat eh, apa ya, telepon ya. Nah, untuk tatap muka secara Zoom itu tidak tiap hari, tapi tetap terkoneksi dengan informasi yang disampaikan oleh klien kepada kami. Nah, ini adalah salah satu contoh, sekali lagi misalnya hari pertama ketiga itu adalah tahap di mana kami mulai eh, mengenali ya, dan mengajak klien untuk perlahan mengenali apa sebenarnya yang terjadi pada diri klien itu. Jadi, membuat klien merasa aman dan mengenali kondisi diri, gitu ya. Nah, kemudian masuk hari keempat, keenam, biasanya ini di sesi kedua, ya. Nah, mulai mengenali apa yang pernah terjadi di masa lalunya yang kita kenal tadi, apakah itu inner child, luka batin, ataukah trauma. Lalu kemudian mengenali namanya shadow figure. Jadi itu berbicara tentang hal-hal yang sebenarnya diinginkan tetapi tidak terucapkan. Dia ingin dihormati tetapi dia ekspresikan dengan cara marah. Padahal kebutuhannya adalah dihormati. Lalu kemudian memunculkan mekanisme pertahanan. Nah, biasanya kami masuk mulai dari sini untuk mengungkapkan, oh ini loh sebenarnya yang dibutuhkan. Lalu kemudian kita melihat apa yang menjadi keyakinan dia, yang membentuk pola pikir. Jadi, pola pikir itu terbentuk dari keyakinan yang dibentuk oleh orang tersebut. Dan biasanya keyakinan yang salah. Ya, misalnya saya ditegur karena memang saya selalu salah. Jadi, core belief yang dia bangun adalah pribadi yang selalu salah. Makanya dia ditegur. Padahal belum tentu dia adalah pribadi yang selalu salah. Karena dalam membuat sesuatu misalnya tugas wajar dong ada yang salah. Wajar ada yang tidak tepat. Bukan berarti dia adalah pribadi yang selalu salah. Nah, setelah seseorang mulai mengalami, mulai mengenali core belief-nya, polanya dia sudah kenali, maka masuklah kita yang namanya meregulasi emosinya. Orang nggak bisa meregulasi emosinya ketika dia belum paham pola yang terjadi dalam dirinya. Karena kenapa? Emosi itu bukan dimusuhi, ya. Yang sebenarnya yang kita counter, yang tadi saya katakan, apakah kita ngomong begini, lawan emosimu, bukan emosi yang dilawan, tapi pola pikir ini. Pola pikir yang tidak seharusnya berulang. Itu sebenarnya yang kita terapi, yang kita lawan. Jangan pola itu yang berulang lagi. Kenapa? Karena kalau tidak, itu akan mempengaruhi cara pandang kita, termasuk reaksi tubuh kita. Nah, kalau kita udah bisa meregulasi emosi kita, maka barulah kita masuk ke dalam healing. Nah, yang tadi saya katakan, banyak orang pengen langsung masuk di healing. Tapi ini harus kita lewati dulu. Kita nggak bisa masuk dalam healing, apapun itu, tanpa kita mengenali poin-poin sebelumnya. Setelah itu, baru kita mulai membangun sebuah narasi yang baru, menemukan identitas baru. Nah, setelah kita menemukan identitas baru, baru kita bisa mengampuni. Kita tidak akan pernah bisa mengampuni tanpa mengenal siapa diri kita. Tanpa mengenal siapa kita di hadapan Tuhan. Karena yang akan muncul akan selalu perlawanan. Misalnya, enak banget ya dia diampuni. Saya yang salah,
Saya nggak salah kok, dia yang salah. Kok aku harus memaafkan? Kenapa bisa muncul? Karena kita belum menemukan identitas diri kita. Kita belum menemukan identitas diri kita karena kita belum healing inner child. Yang tadi ada 6, kurang lebih 6 yang saya sampaikan. Ya. Nah, setelah itu baru kita bisa punya batasan. Aku tidak menjadi orang yang people pleaser lagi. Aku tidak menjadi orang yang mau menyenangkan orang lain lagi. Semua orang aku senangkan sementara aku merana. Aku tidak menjadi orang yang lari dari kenyataan, tapi aku harus belajar untuk menghadapi masalah. Aku tidak jadi orang lagi yang stuck gitu, tapi aku belajar untuk menerima kenyataan. Dan setelah itu akan berdampak pada hubungan kita dengan orang lain. Banyak klien saya datang kepada saya bermasalah dengan relasi. Kenapa muncul masalah relasi? Karena bagian ini yang bermasalah. Perlu ditreatment sehingga mereka menyadari bahwa tidak harus saya menyenangkan orang lain supaya saya diterima. Itu relasi yang tidak sehat. Tapi yang relasi yang sehat adalah kita tahu kapan kita bicara, kapan kita tidak dalam komunitas itu, kapan kita berkata bahwa, oh maaf, kali ini aku nggak bisa bergabung. Itu yang namanya relasi sehat. Tidak selalu kita harus berkata ya. Lalu kemudian pada akhirnya kita punya prinsip dalam hidup kita. Bukan prinsip perfect tadi ya, tidak boleh salah. Tapi kita jadi fleksibel dengan diri kita. Kalau kita salah, kita berani mengatakan, oh ya, saya salah. Kalau ada hal-hal yang belum seperti kita harapkan, kita sudah mulai menerima. Tanpa harus kemudian cari kambing hitamnya atau menghakimi diri kita. Nah, ini kurang lebih tahap yang bisa kita lewati ya untuk bisa mengalami yang namanya inner healing itu ya. Jadi saya katakan bahwa inner healing itu bukanlah sesuatu yang instan ya. Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian ya, mungkin banyak orang yang mengatakan, "Oh, aku sudah ikut program ini, saya sudah banyak baca ini." Saya punya klien banyak seperti itu. Ya, ada satu klien saya, oma-oma, dia katakan, aku sudah ikut program ini loh Bu, ya. Dia sampaikan ke saya. Lalu kemudian singkat cerita kami ngobrol, ya. Saya katakan, ya mungkin sisi ini yang Ibu belum temukan, ya. Betul apa yang Ibu sampaikan tadi, ikut seminar, iya. Kemudian ikut training ini, ikut ini, ya. Tapi mungkin sisi yang saya jelaskan tadi, Ibu belum mengalami. Ibu belum melewati step-stepnya. Karena bagaimanapun, setiap proses itu, ya, harus ada bagian-bagian yang kita jalan. Terutama sekali, kita perlu kenali akar dari apa yang menjadi pola saat ini. Tanpa itu, maka kita sulit untuk pulih. Karena yang terjadi saat ini sebenarnya bukan masalahnya, tapi pola yang terbentuk. Dan itu yang membuat orang terikat dalam satu situasi yang kemudian mengklaim, kok sulit sih Bu aku berubah? Kok sulit sih ya? Saya mau katakan, tidak ada yang terlalu sulit di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau Tuhan memberikan kita kapasitas menghadapi itu, saya teringat dengan satu ayat ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Betul ya? Bukan luar biasa, biasa. Artinya apa? Setiap kita Tuhan perlengkapi kapasitas untuk bisa resilient, bangkit dari setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Persoalannya adalah kita belum memahami bagaimana tahap-tahap supaya aku bisa sampai pada yang Tuhan katakan. Itu pencobaan biasa. Karena tidak akan melebihi dari kemampuan kita.
Tuhan tahu kok batas kemampuan kita. Kenapa? Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengkreat kita. Dia tahu ya, kalau saya pakai biasa istilah saya, dia tahu onderdil dalam diri kita ini. Sama seperti misalnya mobil Honda ya. Nah, pabrik yang mengeluarkan Honda tahu onderdil dalam mobil Honda itu. Betul ya? Nah, Tuhan kita tahu apa yang ada di dalam diri kita. Karena itu dibilang, ya, itu pencobaan biasa. Kamu bisa mengatasinya. Dan saya katakan bahwa kita juga ini bukan makhluk individual. Kita makhluk sosial. Kita butuh orang-orang di sekitar kita. Untuk Tuhan pakai menemukan sisi-sisi di mana kita terjatuh. Di mana kita mengalami kesulitan. Saya menemukan formulasi ini cukup panjang ya. Saya merenungkan beberapa waktu kemarin ya. Ternyata kurang lebih 10 tahun ya. Saya mengalami proses sampai saya menemukan formulasi Sekina Method ya. Bahwa ternyata setiap orang itu terlahir dalam keadaan yang baik. Itu semua kita tahu. Tetapi tidak cukup sampai di sana. Seiring bertambahnya umur kita, seiring bertambahnya apa yang diperhadapkan kepada kita, rancangan yang baik yang Tuhan telah tetapkan, kadang terdistrak. Dan yang membuat kita kemudian menikmati tanda kutip kegagalan, dan kemudian kita menyalahkan diri kita, menyalahkan orang lain, tidak mau berdamai dengan orang lain, karena kita tidak menemukan akar dari apa yang membuat kita mengalami pola itu. Saya adalah orang yang sangat reaktif ya. Tipikal orang yang perfect juga sebenarnya ya. Dan ketika orang mengatakan sesuatu, saya cepat sekali memberikan label. Nah, rupa-rupanya saya punya akar yang tadi saya jelaskan. Ya, akar-akar yang perlu ditelusuri. Dan setelah saya menemukan, ini loh ternyata yang membawa pemulihan bagi setiap kita. Menemukan akarnya, memahami, dan menjalani prosesnya. Lalu kita menemukan identitas kita yang baru. Pada saat kita doakan ketika altar call, betul, Roh Kudus berkarya atas kita. Tapi ada bagian dalam sisi manusia kita. Karena firman Tuhan berkata, kita adalah rekan sekerjanya Allah. Ada andil kita di dalam. Untuk melakukan bagiannya kita yang tidak dilakukan oleh Tuhan. Dan di sanalah biasanya terjadi miss. Kita pikir bahwa aku udah lahir baru Tuhan. Aku udah ditumpangin tangan. Aku udah didoain. Kenapa aku masih begini? Pertanyaannya, bagian kita udah kita lakukan belum? Karena Tuhan bekerja sama dengan kita. Ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Dan bagian-bagian yang harus kita lakukan itulah yang sering kali kita tidak sadari. Dan butuh proses untuk kita kenali, kita pahami, dan kita proses sehingga sampai pada tahap namanya inner healing. Ya. Sehingga tidak sekedar ya, kemudian kita berkata, ih lega banget ya waktu itu saya didoain. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian muncul lagi. Sama seperti belum pernah kita didoakan. Kenapa? Karena tidak cukup sampai di sana. Saya kalau memberikan pelatihan kepada jemaat atau orang-orang yang mengikuti pelatihan saya katakan bahwa itu perlu di follow up. Karena kenapa? Tidak cukup sekali. Karena ada hal-hal yang perlu ditelusuri lebih dalam. Apa yang membuat seseorang mengalami hal seperti itu? Nah, ini kurang lebih kayak ada namanya peta luka, ya. Perlu kita buat ya, kita belajar mengenal peta luka dalam hidup kita. Misalnya, ada satu peristiwa, misalnya peristiwanya itu dibandingkan. Emosi apa yang muncul pada saat itu?
sedih. Kok aku dibanding-bandingkan ya? Lalu dampaknya apa pada diri kita? Ini perlu kita kenali. Banyak orang hanya sampai di sini aja dampaknya. Begitu dia dengar, langsung minder. Tidak memproses emosinya. Padahal emosi ini penting. Emosi ini sekali lagi, kita tidak perlu tekan. Emosi itu adalah informasi yang normal, yang bermanfaat bagi kita untuk kita ekspresikan. Oh iya, aku merasa sedih waktu dibandingkan. Dan kalau aku sedih, apakah itu aku harus minder? Nah, ada pilihan pada kita untuk tidak langsung mengalami dampak ini ketika kita bisa memproses emosi kita itu dengan baik. Tapi sekali lagi, banyak orang tidak memproses emosinya di sini, ya. Mendinai, menekan. Enggak kok, dihianati. Aku nggak marah kok. Tapi dampaknya apa? Di kemudian hari, sudah sulit mempercaya orang. Ketika dia jadi pemimpin, mestinya dia delegasikan ke bawah. Tapi dia turun lagi ke bawah. Capek kan? Kenapa? Akarnya dulu dia dihianati. Dia marah sebenarnya. Tapi dia mendinai. Aku nggak marah. Tapi dampaknya ada. Nah, ini yang dikatakan petah luka. Saya tidak tahu petah luka kita seperti apa. Ya, nanti mulai di rumah bisa belajar ya. Petah luka apa saya ya. Sekarang yang untuk tahu petah luka kita, kita mundur. Sekarang apa yang aku alami? Dampaknya kok aku sering marah-marah ya. Kok sensitif banget sih aku ya. Kita merenung mungkin sejenak. Sebenarnya bukan ini loh yang buat aku marah tadi. Tapi ada mungkin sebelumnya. Itu namanya petah luka. Ya. Nah, sebuah refleksi bagi kita. Tanyakan apa yang paling mengejutkan saat kita mengisi latihan tadi. Ya. Mungkin tidak saat ini ya, karena saya tidak mengajak kita mengisi tadi. Nanti ketika mengisi ya, ini pertanyaan yang mungkin muncul dalam diri Bapak Ibu ya. Apa yang mengejutkan ketika membuat petah luka itu? Waduh, ternyata ya. Saya ketika membuat itu ya Bapak Ibu ya, saya ada kadang kesel ya. Kemudian saya senyum-senyum sendiri ya. Saya kemudian mengatakan, aduh Tuhan, betapa bodohnya saya dulu ya. Seandainya Tuhan, aku cepat tahu ini, tidak akan ini. Tapi tidak perlu kita sesali. Itu memberikan sebuah insight baru buat kita. Ya. Dan akhirnya saya mau katakan, one day ketika ibu bapak bisa menemukan itu, ibu bapak bisa efektif melayani orang lain. Ya. Sehingga saat kita melayani orang lain, serasa itu adalah sesuatu yang memang that's my calling, Tuhan. Banyak yang bertanya kepada saya, Bu, gak capek ya Bu ya lakuin itu? Saya bilang, ya saya nikmati gitu ya. Karena saya pikir that's my calling gitu ya. Tidak mungkin sama dengan saya ya. Setiap kita punya calling berbeda ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, ketika ibu bapak sekalian pulih dari apapun yang pernah ibu bapak lakukan, alami ya, dan pulih, apa yang bapak ibu kerjakan? Mengalami kesulitan, mengalami apapun, itu tidak menjadi sebuah persoalan yang sampai membuat kayak langit runtuh gitu. Tapi melihat sebuah itu, semua itu ketika ada masalah, inilah hidup. Kadang kita akan mengalami masalah. Tapi saya tidak perlu terkejut begitu rupa ketika misalnya saya kehilangan, ketika saya diperlakukan tidak adil, ketika saya sudah melakukan sesuatu dan ternyata respon orang kok begitu. Saya sudah tidak terpengaruh lagi. Kenapa? Karena saya sudah memproses luka-luka saya yang pernah terjadi sebelumnya. Apakah seperfect itu? Tentunya tidak ya. Kita manusia yang masih terus berproses. Perbedaannya adalah kita tidak terbebani seperti yang sebelumnya, sebelum kita mengenal apa yang menjadi
akar luka kita. Ya, oke. Nah, kenapa tidak langsung membuka semua luka? Butuh proses, ya. Luka tidak semua harus kita bukakan. Yang tadi saya katakan, hanya relate dengan kondisi kita saat ini. Ya, itu akan satu persatu dibuka. Kayak membuka kulit bawang. Tidak selalu langsung kalau kita buka bawang itu kan tidak semua langsung terkupas, betul nggak? Ya, ya Ibu Lili ya. Tapi satu-satu itu ya. Nah, satu-satu dibuka gitu. Sampai kemudian kelihatan semuanya. Ya, banyak orang pengen langsung membuka semuanya. Kita kewalahan, ya, kewalahan. Dan batas kita juga, ya, batas kemampuan kita itu terbatas, ya. Di sana juga banyak orang kemudian sulit pulih karena pengen ya udah aku keluarin semuanya ya. Ya, enggak Saudara. Butuh proses, ya. Nah, kenapa? Tubuh dan pikiran kita memiliki mekanisme perlindungan. Kalau semuanya langsung dibuka, reaksi dari tubuh dan pikiran kita itu akan sangat intens, ya. Dan kemudian kemampuan mengingat kita tidak sama, ya. Membuka luka tanpa kesiapan dapat membuat tadi kita mengalami luka yang baru lagi karena kewalahan. Prinsipnya kayak titras itu ya, sedikit demi sedikit ya. Kemudian tapi kita betul-betul eh, mau komitmen ya, itu intinya ya. Ketika dibuka satu persatu, belajar untuk menerima, menyadari, memahami, tidak menolak ya, satu-satu dibuka. Dan tujuan kita bukan hanya menggali ya, sehingga luka itu tidak sekaligus dibuka. Bukan hanya sampai menggali ya, tetapi kemudian kita proses. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang salah satu penyebab kenapa luka itu tidak langsung dibuka secara keseluruhan. Ada namanya, mungkin pernah kita dengar istilah window of tolerance ya. Ada 3 bagian. Dan zona yang aman bagi kita yang hijau ini. Ya, yang di atas yang merah ini namanya hyper. Ya, di sini ketika kita mengalami tekanan masalah, kecenderungan kita adalah menyerang atau menghindar. Ya, dan ini juga tidak terlalu baik, tidak baik. Ya, demikian juga kalau terlalu rendah ya atau hipoarousal namanya. Ya, ini namanya jendela regulasi emosi untuk keseimbangan sistem saraf kita. Nah, kalau terlalu rendah ketika orang mengalami masalah, orang bisa freeze. Jadi terkadang kita lihat tenang, ya. Ketenangannya itu bukan berarti bahwa dia menerima, belum tentu. Bisa saja karena dia berada dalam situasi freeze. Dia nggak tahu mau ngapain. Sampai mau melakukan sesuatu saja, dia udah nggak bergairah. Contohnya, tidur terlalu berlebihan. Mau tidur mager, ya, malas untuk ngapa-ngapain. Contohnya klien yang tadi barusan saya tangani, ya. Setiap kali bangun pagi, rasanya berat sekali. Tapi selama ini dia diem. Nah, suaminya pikir dia tidak bereaksi ya. Karena dia diam aja. Padahal jauh dalam pikiran, dalam hatinya itu banyak sekali luka-luka. Nah, tentunya kita nggak mau berada di sini. Kita mau ada di jendela, di zona aman, tenang, fokus, terkoneksi, fleksibel. Pertanyaannya, apakah nggak ada masalah di sini? Tetap ada masalah, ya. Di zona nyaman ini, zona aman ini, masalah tetap ada. Tapi bedanya adalah saat masalah itu datang, emosi kita sudah terkontrol dengan baik. Yang tadi saya katakan, kita disakiti orang, kita diomongin orang, kita nggak meledak lagi. Kita nggak mendapatkan penghargaan dari sekian apa yang kita lakukan. Kita nggak mengatakan lagi,
orang itu nggak tahu diuntung ya. Tapi kita mengatakan, ya sudah, ya mungkin batasan itu yang mereka bisa pahami. Mereka belum paham sehingga mereka lakukan itu. Dan saya mau katakan, Tuhan mau kita berada di posisi ini. Apakah itu bisa? Bisa. Apakah itu mudah? Saya katakan tidak mudah. Susah bukan berarti tidak bisa. Karena itu kita butuh waktu, ya, kita butuh orang lain, kita butuh suasana yang bisa mendukung kita. Dan luka perlu diproses, ya. Luka tidak serta-merta pulih dalam satu kali waktu, karena untuk sampai pada zona seperti ini membutuhkan proses, ya. Nah, ini yang dimaksud tadi ya, bahwa window of tolerance itu adalah konsep yang menggambarkan rentang kondisi kita, aktivitas sistem saraf kita, di mana kita masih mampu berpikir, merasakan, berfungsi, dan merespon secara fleksibel yang di warna hijau tadi ya. Dan itu sebenarnya yang mestinya terjadi dalam diri setiap kita. Nah, ini adalah salah satu contoh ya, bagaimana kita menyikapi hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Nah, ini saya memberikan contoh, ini dapat dibuat menjadi hubungan yang sangat kuat. Misalnya, shadow yang belum dikenali, misalnya, saya marah-marah gitu ya, saya marah-marah terus ya, kok bawanya marah-marah sampai kemudian terkenal sebagai pemarah gitu ya, apa-apa marah gitu ya, gitu ada trigger marah gitu ya. Nah, akhirnya kan jadi sistem saraf teraktivasi. Dalam hal ini saraf simpatis ya. Kemudian amigdala, jaringan limbik terus dalam keadaan siap siaga. Ini respon yang muncul ya di hiper dan hipo ya. Hiper dan hipo. Muncullah reaksi otomatis. Nah, contoh case-nya begini. Seseorang dikritik sedikit. Secara rasional, kalau menggunakan otak rasional, ini hanya kritik sampai di sana. Betul ya? Tetapi respon emosinya jauh lebih besar. Marah, yang muncul adalah marah. Defensif dan bahkan menyerang balik. Karena ada kebutuhan yang belum diketahui apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan yang selama ini tidak terpenuhi. Lalu kemudian setelah tenang, ya, tadi kan responnya apa? Marah, defensif, dan membalas ulang. Harusnya kalau dia pahami cukup sampai di sini aja. Ini hanya kritik kok udah, lalu memperbaiki. Tapi karena ada yang belum dikenali, maka yang muncul adalah apa? Marah, defensif, menyerang balik. Akhirnya kemudian ya, marahnya sampai berapa lama sih ya? Kemudian berhenti ya. Lalu dia bertanya, kenapa ya saya bereaksi sebesar itu? Tapi sudah terlanjur terjadi. Sudah terlanjur mengeluarkan kata-kata yang kasar mungkin. Sudah terlanjur melukai orang. Nah, disinilah saya katakan eksplorasi shadow dapat membantu. Apa yang sebenarnya tersentuh? Mungkin bukan kritik hari ini yang menjadi masalah utama. Itu hanya trigger. Mungkin kritik tersebut menyentuh pengalaman lama, yaitu apa? Saya tidak cukup baik, atau saya selalu salah. Kalimat dikritik, dia interpretasi dengan berbagai macam kalimat ini. Saya tidak cukup baik, saya selalu salah, saya hanya diterima kalau saya sempurna. Jadi trigger masa kini yang tadi dikritik itu dapat mengaktifkan apa? Luka atau pola lama yang belum terintegrasi. Ya. Nah, ini saya kasih contoh nih ya. Shadow yang aktif takut dianggap lemah. Responnya apa? Menjadi keras, takut ditolak. Responnya apa? Menghindari hubungan. Daripada aku ditolak, lebih baik aku menghindar duluan, gitu ya.
Terus merasa tidak berdaya. Dia responnya apa? Diam dan tidak mampu bertindak. Takut kehilangan penerimaan, selalu menyenangkan orang. Merasa tidak cukup baik, tumbuh jadi pribadi perfeksionis. Ya, takut ditinggalkan. Dia harus selalu butuh kepastian. Pokoknya kalau kamu nggak ngomong begini, aku nggak percaya. Pokoknya kalau saya nggak lihat, aku nggak percaya. Jadi pribadi yang clingy gitu ya. Takut dikontrol, dia harus defensif. Ya, supaya dia jangan dikontrol. Merasa tidak berharga, lebih baik aku menarik diri. Dan ini yang sering kali terjadi ya. Nah, kita juga perlu ibu bapak sekalian untuk check in emosi kita. Dengan cara apa? 5 pertanyaan ini. Dan saya mau katakan, ini bisa kita lakukan setiap hari ya. Terutama ketika kita mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Kita emotional check in ya. Apa yang saya rasakan ya? Di mana saya merasakannya di tubuh saya? Apa yang mungkin menjadi pemicunya? Apa yang sebenarnya saya butuhkan? Misalnya tadi marah. Sebenarnya saya marah tadi itu apa yang sebenarnya yang saya butuhkan ya? Dan yang kelima, respon sehat. Apa yang dapat saya pilih ketika itu terjadi? Nah, setelah itu kita buat namanya emotion mapping ya. Ini biasa saya sampaikan dan saya kasih tugas kepada klien saya ya. Buat dong emotion mappingnya ya. Tujuannya apa? Supaya semakin mengenali ya. Yang dikenali apa? Apa yang muncul di pikiran saya? Emosi saya apa? Tubuh saya terasa apa pada saat itu? Perilaku saya seperti apa? Ketika misalnya dikritik, yang muncul di pikiran saya apa? Saya gagal. Emosi saya apa? Malu. Tubuh saya rasanya kayak berat di dada. Lalu perilaku saya apa? Menarik diri. Nah, biasanya saya tambahkan. Untuk kemudian bisa balance ya. Tidak hanya perilaku dari dampak ini, tapi belajar untuk respon sehat seperti apa sih yang mestinya aku lakukan ketika saya dikritik. Atau ketika tidak dibalas. Ya, jangan langsung dengan mengirim banyak pesan. Ya, biasanya ibu-ibu nih ya, kalau lambat dibalas chatnya, beruntung dari atas. Nah, respon sehat belajar menunggu dulu, ya. Take time menunggu. Mungkin sinyal nggak bagus, ya. Mungkin lagi sibuk, atau mungkin ada yang lagi dikerjain. Dia udah baca sih, udah centang biru. Tapi ada yang prioritas yang mau dikerjakan dulu sebelum dia menjawab. Nah, dengan demikian kita sehat secara emosi, ya. Lalu kita belajar berbicara dengan emosi kita. Ini bisa dipraktekkan ya. Oke. Nah, dalam terapi-terapi yang kami lakukan, ini yang biasa kami eh, apa ya, lakukan terhadap klien-klien, bagaimana mengenali bahasa emosi, kemudian memahami luka, strategi menenangkan sistem saraf, dan itu terangkum semua dalam Shekina Method ya. Dan 4 tahap yang pada umumnya yang kami lakukan, 4 tahap itu terdiri dari beberapa sesi ya. Jadi tahap pertama biasanya tahap aman ya, kemudian tahap memahami ini bisa beberapa sesi, tahap processing itu bisa beberapa sesi, dan tahap integration ya. Nah, yang terakhir yang saya mau katakan bahwa perubahan itu membutuhkan proses ya. Dalam beberapa terapi ya, tidak lepas dari mulai dari mengenal luka kita ya. Kelola, kemudian menemukan identitas baru, dan sampai kemudian kita juga butuh pendampingan ya. Kenapa perlu 30 hari ya? Kenapa tidak hanya
dalam waktu 7 hari ya. Tentunya ini bukan angka-angka ajaib gitu ya. Ya, ada beberapa pertimbangan dan beberapa pertimbangan itu di sini saya catat bahwa menjalani proses secara terstruktur untuk memahami diri, mengenali pola, melatih regulasi emosi kita, dan membangun langkah baru dalam kehidupan. Karena setiap orang berbeda, ada yang mungkin membutuhkan proses lebih panjang. Bisa saja lebih dari ini, ya. Ada yang membutuhkan secara individual, ada yang membutuhkan psikoterapi, tidak hanya terapi konseling aja. Ada perlu tes-tes yang dilakukan, tergantung dari masalah yang dialami. Dan eh, banyaknya atau lamanya yang dilakukan itu bukan berarti bahwa mereka lebih lebih sulit atau lebih lebih parah, tidak ya. Tentunya berkaitan dengan mental seseorang. Setiap orang itu mentalnya berbeda-beda. Nah, saya katakan bahwa kita tidak mengejar kesembuhan instan, ya. Karena bagi saya instan itu tidak selalu baik, walaupun pada waktu-waktu tertentu kita butuhkan ya. Seperti mie instan, ada waktunya kita butuhkan. Aduh, udah lapar banget nih, nggak apa-apa kok. Kita ambil mie instan. Tapi kalau terus-terusan, maka tidak baik, ya. Nah, kita membangun proses hari demi hari, langkah demi langkah. Dan 30 hari untuk mengenal diri, memproses luka, dan menata kembali kehidupan kita. Dan untuk 30 hari seperti yang saya sampaikan tadi, ini kalau dirangkum minggu pertama, minggu kedua seperti ini ya, sampai kemudian pada minggu keempat, kita berharap bahwa semuanya bisa diproses dengan baik dan paling tidak mengalami perubahan cara pandang terhadap masalah. Dan dalam setiap sesi biasanya ini yang kami lakukan ya. Bagi klien saya yang mungkin ada di sini ya, pernah mengikuti, biasanya kalau sudah masuk dalam terapi ya, biasa di terapi itu sudah masuk di pertemuan ketiga, keempat itu sudah masuk terapi. Dan biasanya kami awali dengan secret breathing ya. Kemudian ada pengajaran, refleksi pribadi, dan ada latihan-latihan berupa journaling ya, journaling ataukah live terapi. Kemudian kalau eh, kami lakukan sebagai terapi kelompok ya, ada terapi kelompok yang kami berlakukan juga 6 sampai 8 orang ya. Biasanya itu kami kumpulkan yang punya masalah yang sama ya, yang mirip-mirip lah gitu. Nah, kemudian ada komitmen. Jadi setiap minggu ada komitmen mingguan yang kemudian dievaluasi dan diakhiri biasanya ada homework ya, ada pekerjaan rumah yang dikerjakan untuk kami analisis. Nah, program yang kami tawarkan ini untuk inner healing dengan Sekina Method dalam 30 hari bersama dengan kami ada ditujukan bagi siapapun ya, bagi orang tua, bagi individu yang bertumbuh secara emosional spiritual, bagi pelayan ya tidak tertutup kemungkinan konselor ya. Saya juga layani konselor ya, sesama teman sejawat karena saya pernah juga dikonselingin orang gitu ya. Dan memang tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah, bila seseorang sedang mengalami depresi berat, trauma, program ini sebaiknya menjadi pelengkap. Dan kami garis bawahi ya, tidak menggantikan sepenuhnya kalau lagi sedang menjalani terapi minum obat, justru kami menjadi pendamping ya, dengan harapan bahwa tidak depend on dengan obat ya, kami bermitra bekerja sama sama seperti klien-klien yang saya tangani, tetap minum obat tetapi mungkin nanti akan mengalami tapering off dalam terapi obatnya gitu. Nah, akhir kata saya mau sampaikan bahwa pemulihan bukan terjadi karena satu webinar. Pemulihan terjadi ketika kita bersedia menjalani proses, didampingi, menerapkan apa yang kita pelajari secara konsisten. Hari ini kita sudah mulai mengenali beberapa bagian dari perjalanan kita. Dalam mentorship 30 hari yang kami lakukan, kita akan melanjutkan langkah demi langkah agar pemahaman berubah menjadi sebuah kebiasaan dan tentunya mengalami perubahan nyata. Nah, ini ada beberapa eh, pernyataan ya yang saya kutip dari chat.
klien saya. Oke, nah dalam 30 hari itu apa saja? 30 hari mengenali diri, 30 hari memproses apa yang selama ini tertahan. 30 hari membangun pola pikir dan 30 hari membangun, memperkuat identitas dan membangun gaya hidup yang baru. Ya, demikian dari kami ya. Terima kasih untuk setia dari awal mengikuti webinar ini yang katakan tadi spesial ya untuk hari ini dan semoga apa yang saya sudah paparkan bisa bermanfaat dan bagi Bapak Ibu yang mungkin punya saudara, punya orang-orang yang mungkin membutuhkan bisa menghubungi kami ya. Ada yang mengatakan biayanya berapa Bu ya. Memang secara SOP kami punya eh, biaya yang kami patok ya. Karena kami dalam organisasi yang resmi, sekalipun saya adalah ownernya, ya saya foundernya sekaligus, tapi kami punya tim ya, dan kami menghormati SOP yang kami buat, tetapi nominal yang kami cantumkan itu tidak kaku. Karena kami punya program yang namanya subsidi silang ya. Jadi bagi orang-orang dan sampai saat ini kami juga melayani orang-orang yang bahkan ada yang pure ya 1, 2, 3 kali kami layani memang nggak bayar ya karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi kami tidak bersifat komersil ya. Kami pun juga ada sistem namanya subsidi silang. Tapi alangkah kalau memang kita mampu untuk membayar dan kita merasakan manfaatnya, saya pikir tidak salah untuk bisa membayar. Tapi kalau memang nggak bisa, bisa hubungi kami dan kami masukkan dalam program kami. Tapi memang dalam report kami setiap bulan, kami memang ada report bahwa oh sekian klien dan sesuai dengan SOP yang ada gitu. Ya, baik demikian dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan inner healing yang saya sampaikan tadi. Kita punya waktu mungkin sekitar 10 menit. Saya mempersilahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang mau disampaikan? Ada Marcelin, selamat malam ya. Ibu Maria, Pak Manurung, Ibu Yuntiana, Ibu Herlina, Ibu Lili. Apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, saya pikir kalau nggak ada, artinya apa yang saya sampaikan saat ini ya dari tadi mulai dari jam 7.15